Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Pernahkah Anda melihat permainan catur yang terjadi dalam 270 langkah? Jika tidak, maka saya akan menunjukkannya pada game ini. Ini adalah sebuah game antara Ripka melawan Hikaru Nakamura. Permainan ini terjadi di tahun 2008. Ripka adalah salah satu engine catur terkuat di masa itu, dan Nakamura membuli Ripka hingga akhir. Ripka memulai dengan G4, Group Opening, dibalas D5. Setelah itu H3, lalu H5, pion G5, G6, D4, gajah fianchetto. Setelah kuda C3, C6, kuda ke F3, gajah ke F5, lalu kuda menyerang gajah. Nakamura tidak menyelamatkan gajah, dia mendorong E6. Setelah itu kuda makan gajah, lalu pion makan kuda. Kemudian gajah F4, dibalas kuda E7, E3, lalu Nakamura mengamankan rajanya. Pion F dan pion D Nakamura menjadi pion yang sangat penting karena mencegah dorongan pion E. Ripka memainkan menteri D2. Setelah itu kuda D7. Kemudian Ripka rokade di sayap raja. Pada permainan melawan manusia, kita seringkali akan memulai serangan melalui sayap menteri apabila rokade di sayap yang berlawanan. Nakamura sadar bahwa dia melawan mesin. Dia sendiri mengatakan apabila dia menyerang melalui sayap menteri, maka dia akan dibuli oleh Ripka dan menjadi badut. Oleh karena itu, Nakamura tidak menyerang. Dia memainkan benteng E8. Setelah itu gajah G2. Kuda mundur ke F8, dibalas gajah E5 menantang pertukaran gajah. Nakamura membawa kuda ke E6. Setelah itu F4. Dengan demikian maka Nakamura semakin senang karena posisi ini tertutup dan ruang serangan bagi putih tidak terbuka. Nakamura menarik mundur kuda ke C8, lalu raja B1. Setelah kuda ke D6, gajah ke F1, menteri D7, A4, dan B6. Nakamura bermain dengan hati-hati dalam setiap dorongan pionnya. Dia tentunya menyadari dorongan pion yang terburu-buru dan terlalu cepat akan membuat posisi terbuka dan dirinya berada dalam ancaman. Gajah A6, kuda C7 menyerang gajah. Gajah kembali ke E2, lalu A6. Lagi-lagi Nakamura memperagakan dorongan pion dengan penuh kehati-hatian. Setelah gajah D3, B5, dan di sini putih memainkan H4. Sekarang sayap raja telah sepenuhnya tertutup. Nakamura kembali membawa kuda ke E6, lalu kuda E2. Setelah itu benteng ke E7, raja A1, dan benteng kembali ke E8. Setelah menteri A5 mencoba menyerang melalui sayap menteri, kuda B menyerang menteri, dan menteri ditarik mundur. Kuda D6, benteng H2, gajah F8. Ripka terus mencari posisi untuk melakukan serangan. Benteng ke F2, kuda G7, lalu A5. Tentu saja ini diharapkan oleh Nakamura karena membuat posisi yang ada di sayap menteri akan tertutup. Nakamura memainkan kuda B7. Setelah kuda G1, menteri D8 mengancam pion A, dan Ripka merespon ini dengan B4.
Nakamura semakin dekat untuk menutup seluruh pertahanan. Menteri kembali ke D7, kuda F3, kuda ke D6. Kemudian terjadi pertukaran. Gajah makan gajah. Ini adalah posisi pada langkah ke-33. Dimulai dari sini, Hikaru Nakamura mulai mempermainkan Ripka. Dia hanya membawa perwiranya berputar-putar pada wilayahnya tanpa ada progresi untuk melakukan serangan. Sedangkan Ripka berusaha untuk mencari celah membuka pertahanan Nakamura. Untuk mempersingkat video, saya tidak perlu bernarasi. Kemudian, Ripka berhasil memforking benteng dan juga menteri Nakamura. Di sini Nakamura memainkan menteri C8 dan Ripka tentu saja langsung mengambil benteng. Dibalas dengan menteri makan benteng. Kemudian Raja B2 lalu benteng E8. Benteng ke E1 dibalas menteri D7. Kemudian menteri F3. Selanjutnya Nakamura kembali membuli Ripka. Benteng hanya maju mundur dari E7 ke E8, sedangkan Ripka terus berusaha mencari celah. Di langkah ke-81, Nakamura membawa benteng ke E6. Setelah menteri ke F3, menteri E7, dan kali ini giliran menteri yang mondar-mandir. Nakamura membawa rajanya juga untuk mondar-mandir. Di langkah 108, Nakamura memainkan menteri E7, lalu gajah mundur, kemudian benteng E4. Setelah itu gajah menyerang benteng. Di posisi ini Nakamura membawa menterinya ke E6, kemudian gajah makan benteng. Setelah itu pion F makan gajah. Ripka unggul materi, dia punya 2 benteng. Ripka kemudian terus berupaya untuk menyerang. Pada posisi ini, Ripka memaksakan pertukaran menteri. Nakamura kemudian membawa rajanya ke E7. Setelah itu, menteri makan menteri dan kuda makan menteri. Hal ini mengancam pion Ripka. Pion dipertahankan dengan benteng, lalu raja D6. Kemudian, Ripka memainkan raja ke B3. Ini adalah posisi pada langkah 126, dan sejak langkah ini sampai dengan langkah 173, Hikaru Nakamura hanya membawa gajahnya mondar-mandir dari C7 ke B8. Ripka frustasi sehingga dia berani mendorong pion C, dan Nakamura langsung memukul pion C dengan pion D. Raja B2, gajah D6, Nakamura mulai menyerang. Raja A3, kuda ke E7, benteng B2, kuda D5. Benteng G3, raja F5, benteng B1, gajah E7. Raja H3, gajah D6. Kemudian raja B2, gajah E7. Di posisi ini, Ripka memilih untuk meletakkan benteng D1. Dia melepaskan pion B dan diambil dengan gajah oleh Hikaru Nakamura. Sekarang benteng ke E2, lalu gajah kembali. Nakamura memiliki pion yang sangat masif di sayap menteri, sehingga benteng akan kesulitan menghadapi hal ini. Raja berusaha ke C1 dan gajah B6. Setelah itu, Nakamura mulai mendorong pion-pionnya. Di posisi ini, Ripka memberikan bentengnya kepada Nakamura, tetapi Nakamura menolak. Dia lebih menyukai ikatan pion dibandingkan mendapatkan benteng. Gajah ke B4 dimainkan oleh Nakamura.
Setelah raja pindah ke A1, barulah pion makan benteng. Sekarang pion semakin dekat pada petak promosi. Raja ke A2, kuda makan pion. Tentu saja jika benteng makan kuda maka pion akan langsung promosi. Oleh karena itu, Ribka menyerang balik gajah, dan kali ini raja makan pion. Kalau sekarang raja makan gajah, maka ada balasan kuda D1. Promosi pion tidak akan bisa dihentikan. Oleh karena itu, Ribka memainkan benteng C1. Nakamura mendorong pion C5. Pion makan, gajah makan pion. Setelah benteng ke H1, raja G3. Dan benteng menyerang pion, tetapi Nakamura mulai panen pion. Benteng kembali menyerang pion dan Nakamura lagi-lagi mengambil pion. Sampai di sini sesungguhnya Ribka sudah harus menyerah, tetapi dia masih terus berjuang. Di langkah 212, akhirnya bentengnya ditangkap. Ribka menolak untuk menyerah. Dia tidak ingin mempermalukan engine catur. Hal ini justru memberi kesempatan kepada Nakamura untuk menyiksanya lebih jauh. Nakamura kemudian melakukan skakmat pada Ribka dengan gajah-gajahnya. Setelah terkena skakmat Nakamura, Ribka pulang ke rumah. Hari itu menjadi hari paling bernoda dalam hidupnya. Dia kemudian menghabiskan waktunya menangis di bawah shower dalam kamar mandi.